Sekretaris Syuriah PWNU yang masuk Budi dan semangat perjalanannya. Mustasyar PWNU yang Wahabi karena nggak merokok, Yai Azhari Atta, Qolahu Yai Masudi Malik. Kedua ini ada Kafiriyah PWNU DIY Yai Yudintor jajarannya, perangkat organisasi dan para sahabat-sahabat lama meskipun juga masuk jajaran kepengurusan. Ada Kiai Jamil, ini saya tahu, saya kenal beliau sejak Sleman, BDR-nya berganti. Kantor PCN-nya dan PCN-nya itu karena nggak diurus, sibuk urusan politik praktis. Kemudian ada juga Kiai Haris Mas Buki, itu merupakan RMI zaman bahula yang kita banyak berkolaborasi dalam berbagai hal, bagaimana mengkomunikasikan, menyambungkan antara pesantren yang satu dengan pesantren yang lainnya dalam sebuah kesatuan. Ya, kali ini bukan persoalan yang apa. Dan kayaknya karena mimpi itu terus kita gaungkan, insya Allah seperti tadi akhirnya RMI punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Kemudian ada juga Gustafid. Jadi ini boleh diilmi lah pokoknya. Gustafid sebagai pendekar Nahdlatul Ulama, demo maksudnya. Sama ngomong. Ada Kiai Mukhtar ini, juga teman-teman yang lain, dan juga ada teman yang seangkatan saya, Kiai Muhi. Kiai Muhi ini luar biasa, tapi mungkin kurang dari 3 tahun nggak ketemu kok jadi kurus begitu. Ini jadi masalah ini bagi saya. Kenapa bisa kurus? Kebanyakan pit-pitan. Apakah terlalu ngempet keinginan atau bagaimana? Kiai Habib Sakur, pengganti dari Kiai Haris, itu sangat aktif, pokoknya obrol-obrol ini PPRMI di program yang boleh DIY. Iya kan, kita ini itu yang saat itu saya masih di RMI. Ketika di KT saya banyak dijamu oleh Kiai Azhari Atta, kemudian juga saya kalau panggil Mas Hasan. Kita bisa reuni pada saat itu juga masih nyantri belajar untuk bisa baca sesuatu itu, ngebom di bakul gudeg di Malioboro. Itu jion apa enggak? Nah, itu yang banyak mengantarkan, mengingatkan itu ya beliau. Kiai Syakir yang sering, meskipun ketemunya nggak lama, paling sekilas-sekilas, tapi pikiran-pikiran beliau sangat inspiratif. Bagaimana NU punya lembaga pendidikan formal di Yogyakarta.
Dan mimpi Kiai Syakir terpenuhi dengan lahirnya Unu yang gedungnya luar biasa megah. Dan saya kira itu bagi kita saat itu ketika menyebut Unu itu kayaknya saat itu rada mustahil ya. Tapi ketika mimpi itu menjadi mimpi bersama, maka bermimpi bersama dan dirajut dijalankan bersama, justru yang mustahil itu adalah gagalnya itu mustahil. Karena ketika semua itu dijalankan secara bersama-sama, maka ada satu kebulatan tekad, dan sehingga menjadi gelombang yang luar biasa besar di bawah komando yang jelas, imam yang jelas, arah yang jelas. Makanya saya tidak segan-segan untuk mengulang nazam pertama di dalam ilmu nahwu itu, wa nahwu awalan ayyuhana idil kalam dunahu lan yukam. Tujuan, destinasi itu harus pertama kali diketahui. Tujuan harus diketahui betul. Kenapa kita ber-NU? Kenapa kita Kenapa kita memimpikan sesuatu? Kenapa kita mengorbankan sesuatu? Ini tujuannya itu harus diketahui betul. Jadi pertanyaan-pertanyaan epistemologisnya itu harus diketahui lebih dulu, didedahkan lebih dulu. Sehingga dengan destinasi yang jelas, maka arah gerakannya pun juga akan jelas. Sehingga arah atau gerakan yang dibangun itu tidak berbasis keinginan, tapi berbasis kebutuhan. Karena apa? Jadi sudah bisa dibedakan mana itu hajiyah, mana itu tahsiniyah. Kalau sudah berbasis kebutuhan, maka mau tidak mau harus dijalankan. Dan ini harus bersama-sama. Karena untuk mengagungkan sesuatu yang mulia itu harus bersama-sama, yaitu dengan dhamir nanya nahnu itu. NO, kita ini kan NO, Nahdlatul Ulama. NO kalau dibaca dalam bahasa Inggris itu adalah NU. Karena NU maka ini sudah mereduksi I-nya, keakuannya sudah tereduksi. Ada adalah bersamamu, bersama kalian kita bergerak. Gitu. Disinilah the power of we, kita. Jadi akuisme atau anaisme harus digusur dalam rangka menggerakkan nahnoisme. Sah-sah saja kita pakai istilah-istilah itu, kita dokter. Nah, dengan mengetahui arah destinasi itu, sudah barang tentu kita akan memetakan bagaimana kawasan itu. Nggak bisa semuanya dipukul rata, itu nggak bisa. Bahwa Sleman sama dengan Gunung Kidul, desain programnya sama, enggak. Pasti berbeda. Karena karakter lokalnya itu pasti beda. Dengan perbedaan karakter sudah diketahui ini, maka dengan sendirinya apa yang menjadi kebutuhan warga Nahdlatul Ulama Sleman pasti beda juga dengan yang dibutuhkan oleh warga Nahdlatul Ulama Gunung Kidul, Kulon Progo. Ini pun juga perlu diperhatikan dan perhatian yang serius seiring dengan satu, tol yang akan melalui itu. Yang kedua, bandara. Ini pasti juga akan mempengaruhi psikologi publik. Psikologi gerakan juga pasti akan terpengaruh di situ. Maka ini juga Nahdlatul Ulama harus cermat pula membaca realitas yang sedemikian rupa.
Yogyakarta sebagai kota pendidikan tentunya sebagai jamiah diniyah ijtimaiyah itu desain programnya pun juga nggak sama dengan yang ada di Buru Selatan sana, Maluku. Buru Selatan kabupaten tersendiri. Kalau ditanya kemarin kita tanya dari warganya, kita tanya cerita saja sampai dia biasa yang melakukan doa untuk orang meninggal. Jadi ada orang karena hilang, itu sudah puluhan tahun hilang, ya setiap tahun di Poli, ternyata pada saat tertentu ketika ada keluarganya yang punya di Malang, ketemulah orang itu dan dibawa pulang. Secara kultur amalia sama, tapi ketika ditanya NU enggak, pertanyaan baru, NU itu apa? Jadi ini juga problem yang menjadi concern pengurus setempat, dan itu juga diilhami oleh misi atau visi kepemimpinan Kiai Miftahul Ahya dan yang dijalankan oleh Kiai Yahya Khalil Saqif dengan dibantu oleh sejumlah waketum. Waketum OKK yang seharusnya hari ini hadir di sini kebetulan masih di Padang dan mewakilkan dan meminta saya untuk mewakili sekaligus titip salam kepada para kiai, para bunyai, dan minta maaf atas ketidakhadirannya karena memang ada sesuatu yang nggak bisa diwakilkan. Jadi ini juga menjadi karakter kita yang kita bangun hari ini pada era ini, periode 2022 sampai 2027 itu yang bisa diwakilkan untuk pemberdayaan, untuk pemerataan siapa, memunculkan sejumlah tokoh, gitu. Sehingga tidak didominasi oleh personal atau figur saja, tapi di sini seperti Gus Yahya itu sangat menghindari untuk datang undangan pidato undangan personal. Kalau organisasinya diupayakan untuk hadir. Tapi kalau sifatnya personal, pidato undangan call atau apa, itu lebih banyak diwakilkan. Kecuali kalau yang mengundang itu sudah ada masuk dalam radius mikot makani, itu nggak bisa diwakilkan. Mana mikot makaninya? Jogja. Ya, sampai belum dilantik aja sudah harus menghadiri konferensi DIY. Segera setelah pertama. Itu karena apa? Karena DIY itu mikot makaninya beliau. Dan di DIY lah kita banyak makan dan makan. Nah, kita lanjutkan. Visi besarnya adalah koheren. Koheren ini apa? Koheren ini adalah kesatuan, kesamaan dari tingkat pusat sampai di tingkat paling bawah. Nah, untuk menghadirkan koheren itu, infrastruktur organisasi wajib connecting, wajib tersambung. Maka ibaratnya itu yang digulirkan oleh PBNU melalui Gus Yahya itu seperti ada di atas gunung, kemudian menggelindingkan, mendorong batu besar sampai ke bawah. Batu ini bergerak terus sehingga semuanya akan tersambung, gitu. Dan tidak ada program pun di PBNU itu yang tidak didistribusikan sampai ke tingkat paling bawah. 2023 ini, setelah ada tahun pertama kemarin itu adalah ada program dicanangkan yang namanya hutan rakyat, distribusi aset, redistribusi aset, kemudian ada
pembinaan, penataan masyarakat nelayan, kemudian juga terkait dengan problem utama hari ini, NU sebagai organisasi keagamaan, organisasi keulamaan, itu patut membaca realitas hari ini dalam perspektif keagamaan. Maka lahirlah yang namanya halakoh fikih peradaban dalam berbagai macam perspektif. Tadi bukunya ada ya? Sudah ada. Bunga Rampai Fikih Peradaban. Sudah ada. Ada di sini. Bukunya ada. Belum. Sudah ya? Oh, satu saja. Satu untuk semua. Jadi kayak SCTV. Iya. Nah, connecting infrastruktur organisasi ini pun juga tidak jauh-jauh amat dari tradisi keilmuan nahwu. Yatba'u fil i'rabil asma al-awwal na'tun wa tauhidun wa atfun wa badal. Jadi nasionalisme internal Nahdlatul Ulama ini sesuatu yang misteri. Kalau memang pengen betul NU itu betul-betul merawat jaga, membangkitkan dunia. Kalau memang betul NU itu diinspirasi, diilhami oleh sebuah ayat, kita sadar dengan ayat yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ini inspirasi ini diterima oleh Mbah Muhammad Khalil Bangkalan, kemudian ditransfer disampaikan oleh Kiai Muntaha, menantunya yang juga keponakannya. Kiai Muntaha itu putra dari Kiai Maryam, adik dari Kiai Khalil Bangkalan. Nah, apa itu? Mutim munuri ay li'it maminulillah. Zuhur Jamiyatin Nahdlatul Ulama adalah sebagai wasilah li'it maminulillah. Apa nurillah di dunia ini? Nur Allah di dunia ini bentuknya ya keadilan, kemanusiaan, persaudaraan, kemudian kehormatan kemanusiaan, martabat kemanusiaan, yang kalau dinurut adalah ad-daruriyatul khams, ad-daruriyatul sittah. Sedemikian rupa sehingga Nahdlatul Ulama sebagai organisasi dan organisasi keagamaan, kata ulama itu sendiri merupakan pilihan pahit sebenarnya, karena tidak ada lagi padanan di dalam kamus bahasa Arab yang lebih cocok dari itu, meskipun itu adalah penyederhanaan dari kata kiai, ajengan, tuan guru. Karena di NU yang namanya kiai itu tidak cukup hanya faqihun fi ulumiddin, tapi harus juga faqihun di masa ilmu ummah atau di masa ilmu rohiyah. Kiai pada prakteknya taukahnya adalah sebagaimana wali, pengampu, pengasuh terhadap yatim. Manzilul imam ala ra'iyah, manzilul wali ala yatim. Saya lebih suka menggunakan kaidah ini daripada menggunakan tasawuf imam ala ra'iyah untuk edukasi. Karena ini masih tentang ditafsirkan, dibelokkan, masih bertanya di maslahat imam. Selalu dicatatkan untuk diorientasikan untuk kemaslahatan. Kemaslahatan siapa? Imam apa rakyat? Nah, tapi kalau ini manzilul imam ala ra'iyah, manzilul wali ala yatim. Nah, jadi
yatba'u fil asma yatba'u fil i'rabil asma'il awal. Dinamika apapun kepengurusan itu harus mengikuti kepada supremasi kepengurusan yang tertinggi dalam hal apa? Apakah itu makhluk, modelnya, sifatnya, deskripsinya, watau itu, apakah penguatannya, wa'akun ikut saja, wabadal representasi atau pengganti suara yang dari pusat itu yang namanya koheren. Nah, koherensi ini nggak bisa dilakukan kalau hanya berorientasi pada proyek-proyek. Jadi proyek-proyek yang dijalankan sendiri nggak boleh, dan itu sudah dipotong betul oleh kepengurusan hari ini sehingga didistribusikan segala hal. Peraturan-peraturan ini juga dalam rangka untuk membangkitkan semua pihak, semua lapisan, semua jajaran untuk bertanggung jawab terhadap realitasnya. Jadi Nahdlatul Ulama adalah tanggung jawab bagi kita. Kenapa demikian? Ngaji sedikit terkait bait berikutnya. Apa itu? Yang namanya pengurus jajaran berikutnya atau pengurus penerusnya itu harus mengikuti periodisasi atau mengikuti generasi yang sebelumnya. Fanna kutabiun mutimu masabat liwasmihi awas minabiyut. Jadi yang berikutnya ini harus mengikuti atau bahkan lebih menyempurnakan dari apa yang sebelumnya ini. Apa yang sudah ditamatkan oleh kepengurusan sebelumnya atau kepengurusan yang di atasnya itu dikokohkan lagi. Agar apa? Agar akar Nahdlatul Ulama ini benar-benar tertancap sampai bawah dan dirasakan oleh warganya. Disitulah merawat jagat, membotkan dunia. Nah, membotkan dunia itu modelnya apa? Kalau bot itu adalah inisial, sampai kalau cantolan teologisnya itu adalah mengambil riwayat hadis ana afsahu man nataqa bil-dot. Tapi what the meaning of dot? Apa dibalik dot itu? Kalau dalam ilmu nahwu atau dalam ilmu sosial yang berinisial dot itu kan dhamma. Kalau nahwu itu dhamma itu nyatu, koheren itu dhamma. Makanya amat dhammatu alamatun birrafi atau alamatur rafi. Pada dasarnya alamat indikator keunggulan itu ada pada kesatuan, ada kebulatan, ada pada perkumpulan. Dhamma, dumun. Dari dumun ini muncul domina, ada kata domina juga. Ada juga tadomum. Jadi hal-hal yang demikian ini jadi terjadi takut watau itu, jadi memperkuat domnya itu gimana? Kita nggak bisa hidup sendiri, kita hidup bersama yang lain. Kata Mbah Hasim, wa minal ma'lumi annan nasa la budda lahu minal ijtima'i wal mukhal. Muqaddimah wal asas. Hal yang sudah diketahui umum dan tidak bisa ditolak adalah adanya ijtima', kumpul, wal mukhalafah, dan bergaul. Lah bergaul ini kalau dalam konteks hari ini sama Pancasila itu ya kolaborasi. Maka kenapa PMKNU di DIY itu menjadi suatu yang wajib, karena di situ akan ada, karena PMKNU itu kan pendidikan menengah kepemimpinan Nahdlatul Ulama. Pemimpin, ketika pemimpin itu hanya
bersikukuh pada SK saja, itu adalah pemimpin yang levelnya itu level terendah. Gitu. Pemimpin yang tertinggi apa? Harisma. Karena pemimpin itu merupakan sebenarnya adalah seni mempengaruhi yang lain. Bisa mempengaruhi untuk lahirnya regulasi, mempengaruhi untuk lahirnya produksi, mempengaruhi untuk lahirnya harmoni, mempengaruhi yang lain untuk bekerja sama pada hal-hal yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, dengan demikian para kiai mendikdayakan Nahdlatul Ulama di bidang ekonomi utamanya. Ini nggak bisa berdiri sendiri ekonomi warga tok itu. Kita sudah mendapatkan pelatihan sedemikian rupa untuk produktivitas. Tapi yang belum kita dapatkan adalah akses produksi itu. Akses pasarnya kayak apa? Akses modal kayak apa? Ini dibutuhkan. Hidup bersama yang lain itu butuh. Dan idealnya penentu kebijakan itu adalah dari kita. Maka di abad kedua ini NU diliputi dengan adanya, kalau sudah bilang Nahdlatul, itu kebangkitan teknokrat, kebangkitan intelektual, kebangkitan birokrasi. Tadi saya ngobrol banyak, ya banyak titik-titik, banyak buyurnya, karena itu salah satu sarana untuk menghadirkan kearifan. Setelah kita bisa menertawakan diri kita, maka kita akan bisa arif. Sama Mas Gofar, kita ngobrol tentang mana potensi sumber daya kita di bidang ini yang masuk di dalam bidang keamanan umpama. Jenderal-jenderal kita itu ada nggak yang NU? Kalau dekat dengan kiai sih banyak. Yang kopral-kopral banyak dekat dengan kiai supaya minta suruh untuk bisa naik pangkat. Tapi yang NU benar nggak ada. Kenapa? Baik di Magelang itu nggak ada komisariat TNI. IPPNU tidak mendampingi, mengarahkan anak-anak siswa-siswa SMA-nya untuk mengambil yang cakap betul, untuk mengambil posisi di situ. Bagaimana masuk akademi militer, masuk akademi kepolisian, di bidang keuangan umpamanya. Tadi juga disampaikan bahwa potensi kita teman-teman NU kita di Jogja ini, gitu kan, banyak sekali berjibun yang konsentrasi di akuntansi, tapi minus manajemen. Kalau sekarang di perusahaan-perusahaan BUMN itu, Pak, terutama perusahaan yang menengah, itu cari yang akuntansi itu luar biasa susahnya. Yang banyak itu manajemen. Tapi yang NU ada nggak? Sampai ini kita masih sulit. Di Kementerian Keuangan ini juga menentukan arah pembangunan nasional ini. Bukankah pengurusan ini tentu menyampaikan tata kelola Nahdlatul Ulama itu tak ubahnya tata kelola negara dan sepanjang dalam negara. Maka tidak di situ. Yang masuk di situ mewarisi itu ada. Kemudian di energi namanya, baik gas Pertamina itu yang NU ada NU ada nggak? Yang ahli di UGM itu yang ahli perminyakan, yang ahli yang pokoknya yang tata kelola energi ini ada nggak? Bayangkan, andaikan itu kalau kita tidak serius dalam mencikapi ini, ketika 2 hari saja
disabotase, listrik mati, BBM disabotase. Apa yang terjadi di negara ini? Pasti ada, dan pasti ada impeachment. Dan itu sangat tidak kita inginkan. Karena NU selalu mendukung pemerintahan yang sah. Dan pemerintahan yang sah yang didukung dengan tidak distribusi kader kita itu harus ada di sana. Selama ini kader-kader kita tidak ada yang bisa. Tahun 2000 kurang di bawah tahun 2000 kita itu menyapa teman-teman yang mengambil jalur profesional itu luar biasa banyaknya. Kenapa nggak masuk ke NU, nggak masuk? Karena pemahamannya dikira yang namanya NU itu ya hanya para kiai saja atau anak-anak kiai. Maka kita sapa, di sana kita menemukan Profesor Dr. Makmuri, nggak tahu sekarang masih hidup atau nggak, di LIPI. Cerdasnya luar biasa. Penyapaan kita dengan standar yang minimal, karena nggak mungkin loh dia kuno saja nggak bisa. Kuno nggak bisa karena abang. Ketika nggak sampai, ada nggak cerita untuk ketika 7 bulan itu ditingkepi? Oh iya, waktu lahiran sampai dibacain, iya. Sampai ketika sudah gede, senang ziarah kubur enggak? Iya. Malam Jumat tahlilan atau enggak? Datang tahlilan. Terus ikut tahlilan. Ya datang aja, saya enggak usah tahlilan. Berarti sama NU sebenarnya mas. NU apa? Dan ini buahnya. Pekerja-pekerja profesional, pengusaha dan sebagainya itu banyak sekali. Tahun 2000 yang berpenghasilan 1 bulan minimal 200 juta. Penghasilan dia bersih itu ratusan di Jakarta saja. Bahkan ada 1-2 orang kalau sehari masuk 1 miliar itu rugi kan? Loh kok bisa rugi mas? Lah distribusi saya ke PWNU DKI berapa? Yang saya berikan untuk ke PCNU Purwokerto berapa? Jadi harus gitu pak. Jadi yang saya lakukan begitu ya oke. Itu kita lakukan. Artinya kolaborasi yang harus kita lakukan untuk mendikdayakan ini adalah data. Kita jangan terlena. Saya selalu bilang ini. Nah, ini ada di video ini ya. Nggak dengar. Segala data-data yang hasil survei berbasis pengakuan yang itu sudah di atas 60% adalah Nahdlatul Ulama, itu anggap aja itu angin surga, dan itu bisa menjadi kalau itu tidak, kalau tidak sebentar. Jadi ini penting karena ini aku semua ini. Dan pengurusnya itu harus sadar betul. 50,2% itu adalah yang mengaku Nahdlatul Ulama, gitu kan? Bahkan total terakhir itu sampai hampir 60-an. Dari data yang 50% itu, ketika dikatakan didalami lagi, apakah Anda mau didata sebagai warga Nahdlatul Ulama yang di situ tinggal 34%. Artinya NU yang mengaku itu 54%, ada 20% itu bilang. Coba, kenapa demikian? Militansi sebagai warga Nahdlatul Ulama belum terbangun. Maka di setiap lokalnya ini kita perlu memegang data yang konkret. Dari mana? Dari tingkat ranting. Saya nggak tahu sistem pembangunan di kabupaten kota provinsi DIY itu modelnya apa untuk perencanaan penyusunan RAPBD-nya. Apakah juga musrembang atau kategori? Gimana ini? Musrembang ini pintu masuk. Kalau PCNU
itu bisa melakukan mempengaruhi Pemda setempatnya untuk bekerja sama menjadikan NU di semua level itu sebagai bukan sebagai undangan, tapi sebagai yang bertanggung jawab di dalam mendata, menyusun daftar isian program perencanaan itu. Maka di tingkat ranting kelurahan, di situ bisa didapatkan, ditemukan berapa data konkret warga kita di tingkat desa, masing-masing desa. Anggarannya dari mana? MUU tadi anggaran dari musrembang itu, APBD. Sehingga kalau sudah bisa seperti ini, dipaksa nggak ada pengurus ranting itu loh Pak, nggak bisa. Karena di sini banyak alumni kerja, satunya bahas selalu daunnya begitu. Dipaksa gagal, cuma gak iso. Cuma, gue hafal ini. Nah, awal mengerti rumus soal yang utul ini, ngerti betul paham apa? Dipaksa gak iso ngocok kita belum gak? Uang sapi betok lah pokoknya. Nah, dengan demikian strategi penguatan. Jadi mendayakan kalau tidak berbasis data itu ya ilusi. Maka PPNODIY sekecil apapun warga kita harus ada data konkretnya, sehingga tahu bahwa yang miskin itu berapa dari tingkat ranting NWC. Nah, kesadaran ini memang harus dibutuhkan kesadaran bersama. Karena NU itu pada dirinya itu adalah rofak, saya selalu menyatakan itu. NU pada dirinya adalah rofak dan nasab, unggul dan jaringan yang luas. Dan mustahil NU itu akan mengajak menyimpang, mustahil. Karena rofak nggak pernah mengajak menyimpang. Yang sering-sering demonstrasi itu adalah iltifat. Waduh tifain, orang yang diberi kesempatan untuk unggul, untuk memimpin, ini kadang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam proses. Waduh tifain wa fisolin anahu wa antafil kuru ila pastadihu. Pola tata kelola organisasi kalau dilakukan dalam komunikasi aku, dia, dan engkau, berarti personal, maka ini mesti recehan. Yakinlah, maka NU pasti akan dikabirkan, pasti akan kecil. Bahwa fil furu ila tashtaqi wa mutifat. Atau orang yang sudah punya jaringan luas, dalam prosesnya kemudian punya jaringan berjejaring, jaringan karena jaringan kaderisasi PDPK PNU. Siapa yang nggak tahu dengan yang namanya Kiai Salim? Seluruh jagat Nusantara itu kenal pokoknya dari Jum'iyah, Kiai Salim, guys pokoknya. Ini kan Juntisor punya jaringan. Tapi ketika Fisolin Ju'ila iya, ketika hanya jadikan untuk membangun kepentingan dirinya saja, wattafriqu laisa muskil, laisa muskil, yakinlah pasti gagal, pasti akan mudah dicincang oleh yang lain. Kenapa? Karena individu itu, orang per orang itu adalah huruf. Karena huruf itu babnya anak sukun, lama halal minal iqra, nggak bisa menjadi agen perubahan, pasti sama. Jadi huruf orang yang teoritis itu pasti gagal menjadi orang baik. Karena dia bodoh, gak kenal dirinya. Orang yang gagal menjadi baik, gagal untuk menghadirkan masalah pada yang lain, itu kan egois. Karena egois menjadi itu bodohannya, gak bisa menjadi agen perubahan. Makanya wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayyusaka. Wakil al-musak ayyusaki. Segala huruf individu yang egoistis itu mustahil lil bina, pasti salah. Wal aslu fi mabni ayyusakina.
Dan pada dasarnya secara radikal stagnatisasinya ini adalah mandek, dimatikan. Gitu. Nah, ini kita sebelum untuk sampai bicara bagaimana bidaya ekonomi kita itu, kita kembali pada diri kita sendiri. Apakah sudah bersedia untuk membangun lapak ataukah hanya hulu saja? Dulu ketika saya di RMI itu, saya belum menemukan satu pun kiai baik itu kecil maupun besar, pondok gede maupun pondok kecil. Saya berharap itu ada satu kiai menyatakan, Pak RMI, tolong jangan masukkan pesantren saya dalam daftar penerima hibah dari negara, karena pesantren saya sudah mampu. Ternyata itu hanya ilusi. Sampai saya nggak jadi RMI itu nggak ada. Sampai ada kiai datang ke kantor itu bawa lampiran dan lembaran untuk agar bisa masuk dalam daftar untuk dapat rusunawa itu. Ketika lampiran ini ada, oke, ini sampingannya ini, lembarannya belum ini ya, benerin. Langsung, ini tolong sampai bawa pulang, sampai nggak bisa ngajari santri-santri jujur. Di depan dia tak tahu, saya dulu sama teman-temannya ada di Kantor Negara, pesantren ini dianulir sebagai penerima rusunawa. Karena di sini ada upaya untuk disuap. Saya nggak mau. Kita alihkan ke yang lain yang lebih membutuhkan. Jadi saat itu periode tahun 2010-2017 itu sekretaris RMI-nya itu produk gila, produk yang bisa bicara bukan. Saya mau. jadi semua kalau berorientasi personal kita nggak mau. Semua karena ini adalah jamaah jamiah, maka Kiai Haris bisa merasakan bagaimana tugas utamanya adalah mendata pesantren DIY yang NU, ya. Dalam rangka apa? Agar ini menjadi lapak. Karena ketika kita bicara tentang program gerakan, maka itu kata terkecil adalah lapak. Ketika kita bicara belajar nahu kalamuhum lahdun mufidun musnad, atau kalamuna lahdun mufidun kasakin, lahdun bukan harfu. Artinya apa? Lahdun ini adalah kolaborasi dari berbagai huruf dengan kesadaran kesetaraan yang sama antara subjek dan subjek. Itu. Sehingga terjadilah sebuah makna. Nah, dari kata ini, dinamika kepengurusan, dinamika organisasi akan bisa terbangun dengan tanpa hambatan apapun. Kenapa? Karena ego sudah tidak ada. Menjadi kata itu bukan berarti huruf-huruf itu harus seragam. Kata itu kan K, A, T, A. Jadi diri masing-masing huruf tetap ada. Tapi kolaborasi dengan pihak lain, dengan yang lainnya membangun sebuah makna. Itu. Nah, bagaimana membangunnya ini bisa membangun internal, juga membangun eksternal. Saya kira itu. Nah, dengan demikian potensi kita yang luar biasa itu, ini harus kita kelola. Kita kelola sedemikian rupa sesuai dengan peraturan, sesuai dengan konstitusi yang ada. Mulai dari muqaddimah Qur'an asasi, khitab akhwatul ulama, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan perkumpulan. Yang terkait dengan bidang saya itu adalah peraturan perkumpulan nomor 2, yaitu kaderisasi. Ditambah peraturan perkumpulan nomor 6, administrasi organisasi. Jadi tahun 2022 kemarin itu kita tata bagaimana menata organisasi ini, tertib administrasi. Kata tertib itu wajib, karena hanya kata tertib itulah yang menjadi rukun di dalam ibadah-ibadah makhluk. Wudu terakhir adalah tertib.
inspirasinya adalah fikih, tertib. Berorganisasi itu harus tertib, gitu loh. Yang tangan bekerja sebagai tangan, jangan tangan bekerja sebagai kepala. Yang kaki bekerja sebagai kaki, jangan bekerja sebagai kepala atau tangan. Jadi lucu kan? Semua ada kapling masing-masing. Kiai Zudi yang muhdhar ini, Kiai Zudi, Mustasa, bin muhdhar, Mustasa yang wahabi. Ini kata wahabi nggak rokok. Minimal itu lolos dari jebakan wahabi itu pernah merokok. Kayak ini, Mas Nufari pernah merokok, pensiunan. Kayak Kiai Zudi ini nggak bisa disuruh menjadi direktur perusahaan apa untuk bisnis. Ya kan? Ngaku apa nggak iso? Dipaksa iso, ngaku. Oh iya saya bisa. Dan beda. Saya akunya kan nggak bisa. Kan baik. Iya. Kekuatan media mosok dikongkon ngerangkap dari usaha-perusahaan, dari usaha amalia amal usaha organisasi dapat jabatan. Maka saya bilang nggak bisa, mustahil. Dia harus milih dari direktur atau ketua. Gitu loh. Jadi serahkan pada ahlinya, tapi di bawah kontrol. Di bawah kontrol. Nah, ini yang nanti akan harus selalu sering-sering dan dari Jogja ini banyak sekali inspirasi, tapi juga harus didata betul ya, big data. Dari big data yang dimiliki ini, disitulah kita harus smart. Smart itu cerdas sekaligus, tanda smart itu adalah speed, kecepatan. IT ini tidak bisa itu loyo-loyo itu. Maka yang menginspirasi IT itu sebenarnya Imam Sholat dulu tadi itu. Kita baca Fatihah belum selesai sudah rukuk. Kalau aku boleh nginep tinggi aku jamaah dikit tak kok ya. Serius. Bu, kayak masuk dulu. Dan itu ekonomi sudah mulai. Asli. Anak saya itu merasa sudah begitu kita sholat ya sudah hafal. Nah, maka ini dengan big data, kemudian ada kecepatan, artificial intelligence itu harus muncul, kemudian komunikasi, kolaborasi nggak akan pernah terjadi kalau tidak ada komunikasi. Bisa, silakan. Oke, silakan diduduk. Alhamdulillah, kalau banyak kita berarti banyak ingin mengikuti. Jadi tapi jadi ada kok ini big data menjadi syarat utama. Kemudian perlu ada akselerasi, agility dalam dunia kekinian itu tidak hanya mindset, tapi bagaimana emosional, kecerdasan emosional intelijensi, social intelligence ini masuk semua. Artificial intelligensianya ini dibangun, dimanifestasikan dengan apa? Dengan mereduksi kepentingan pribadi. Maka akan muncul komunikasi. Komunikasi akan melahirkan kolaborasi, kerjasama. Maka BCA itu sejak tahun berapa itu, IT itu sudah tak belanja IT, BCA. Tapi melihat apa namanya itu startup yang canggih di bidang IT itu diajak membangun perusahaan, bukan diakuisisi, membangun perusahaan bersama. Kemudian sharing
sharing saham. Tetap ada, tidak dimatikan. Kalau kapitalis dulu, kapitalis tua itu kan selalu mematikan yang kecil. Tapi hari ini tidak. Dan itu bisa melahirkan, melipat gandakan nasabahnya BCA saat itu dan sampai sekarang. Artinya apa? Ketika NU ini berani melakukan sebuah penyataan, pendataan, perhatian, pendampingan, maka di sini NU dipaksakan tidak bisa. Untuk menuju ke sana harus kita sadar sejarah NU kayak apa. Setelah sadar itu namanya Eling. Kemudian setelah muncul itu baru showing, bukan showing. Showing, uswah, keteladanan. Kalau showing itu jahit, showing, keteladanan. Karena dari teladan ini akan menggeret yang lain untuk mengikuti. Barulah ada pendampingan, advokasi, guiding, diarahkan. Ia asik di dunia kesehatan, dampingi cabang atau MBC untuk memberikan layanan di bidang kesehatan. Yang asik yang masuk di dunia pendidikan, dampingi, semuanya itu dari advokasi. Setelah itu baru ada yang namanya teaching. Teaching inilah yang namanya apa itu capacity building, pokoknya dilepas untuk mengambil pendidikan yang lebih luas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, dengan catatan bangun mimpi bersama. Ajak semua komponen di kepengurusan DIY ini, mulai dari wilayah sampai cabang dulu, diajak mimpi bersama, mimpi besar. Gitu. Mimpi itu nggak ada kriminalnya, Pak. Wong mimpi ikhtilaf itu loh, mimpi ngapain itu nggak perlu jarima. Masa mimpi aja nggak boleh, tapi mimpinya terarah. Saya kira itu. Hiduri kita Islam, Allah tinggal mencari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dari Pak Afif. Saya kira langsung bisa ditangkap oleh di sini yang menaruh ada Dr. Surya Mulia, ketua PCN kemudian ketua lembaga dan beberapa ketua baru. Saya persilakan apa yang disampaikan oleh Pak Zubi dan Pak Afif tadi, ada beberapa kata kunci yang menginspirasi. Salah satunya adalah order BBM sekarang berorder kolaborasi, jadi tidak mungkin bermain di sektor yang sektor-sektor yang tidak bisa dikolaborasikan dengan antar cabang, antar PW, antar lembaga, antar bank. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Panitia juga tadi, bahwa pemetaan atau mapping potensi-potensi PJNU, MBC sampai ranting di Jogja juga dihidupkan kembali, karena yang seperti kita tadi di sektor ada nggak sih kader-kader pelajaran ini yang tertarik untuk menjadi perwira di polisi? Ternyata kita masih sangat minim. Saya persilakan sampai jam 17.30 atau 17.40 ya, nanti kita tutup karena makin sore makin ramai karena nunggu pemakaman sebenarnya.